Karena itu, fungsi dari SOP adalah agar seluruh proses yang berhasil dijalankan dengan baik oleh owner yang membuat bisnisnya berkembang dapat diduplikasi. Kita hanya perlu belajar. Ayo, belajar bareng Pak Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman UKM di Indonesia. Bertemu kembali dengan Pak Mo di channel Belajar Bareng Pak Mo. Di channel ini, saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips bagaimana UKM dapat melakukan hal-hal sederhana yang mampu membantu bisnisnya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips, berbagi pengalaman bagaimana menyusun SOP sederhana, standar operating procedure bagi UKM yang sesuai dengan kondisi dan karakter UKM. Sebelum ke sana, pertanyaannya adalah mengapa UKM juga perlu SOP? Pada akhirnya UKM harus berkembang, tumbuh, dan tidak lagi bisa mengandalkan ownernya sebagai CEO, Chief Everything Officer. Semua dikerjakan, dari A sampai Z dikerjakan sendiri. UKM harus merekrut karyawan. Karena itu, fungsi dari SOP adalah agar seluruh proses yang berhasil dijalankan dengan baik oleh owner yang membuat bisnisnya berkembang dapat diduplikasi. Duplikasi oleh karyawan. Maka hasilnya, baik oleh karyawan, itu dapat mirip atau sama dengan ketika dia dikerjakan oleh ownernya. Lalu bagaimana UKM dapat menyusun SOP sederhananya? Ada 3 langkah, 3 tahapan yang perlu dilakukan oleh owner agar bisa menghasilkan SOP. 3 langkah ini sederhana, kemudian mudah, karena pada dasarnya semua sudah dikerjakan, dan murah, karena bisa dikerjakan sendiri oleh owner. Tahapan pertama adalah owner harus menguraikan, menyusun tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan dari pagi sampai sore, dari awal sampai akhir. Misalkan bisnis saya ayam bakar atau daging bakar, maka saya harus menguraikan dari proses paling awal, dari belanja, membersihkan, meracik bumbu, memarinasi, memasak, menggoreng, menyajikan, hingga terakhir keuangan, masalah administrasi. Ya, itu adalah keseluruhan proses. Tahapan pertama, Anda harus menulis, tidak boleh mengangan-angan prosesnya. Kemudian dari proses tersebut, Anda harus menentukan prioritas. Mana proses dari 7 atau 8 proses tadi yang akan didahulukan untuk disusun SOP-nya. Bagaimana menentukan prioritas? Prioritas diberikan kepada proses yang satu sangat berpengaruh pada hasil akhir. Entah itu marinasi misalkan, atau memanggang. Yang kedua, proses yang melibatkan banyak faktor, banyak hal. Misalkan proses meracik bumbu. Ada tahapan-tahapan, ada porsinya, ada ukurannya. Atau yang ketiga, satu yang paling banyak menimbulkan masalah, bahkan dilakukan oleh ownernya, misalnya memanggang. Dari 7-8 langkah tadi, owner memulai dengan 2 atau 3 proses yang krusial, yang penting. Setelah menentukan 2 atau 3 proses yang prioritas dari 7 atau 8 proses seharian tadi itu, owner kemudian menentukan untuk setiap proses tersebut hal-hal penting yang harus dilakukan. Misalkan mengukur bumbu, memeriksa api, kapan mengoleskan, dari setiap proses tadi, satu detail, menurut kebiasaan yang sudah dilakukan oleh owner. Seluruhnya, 3-tiganya, sehingga ketiga proses tadi sudah tersedia data, sudah tersedia langkah-langkah, hal-hal penting yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Setelah itu, tahapan ketiga adalah merubah
data-data penting tadi, langkah-langkah penting tadi menjadi sebuah SOP. Formatnya bisa beragam. Bisa mulai dari tulisan, format tertulis, langkah 1, langkah 2, langkah 3, seperti instruksi kerja, atau menggunakan gambar, urutan gambar, atau bahkan video. Pilihannya tergantung kepada owner, menyesuaikan dengan kondisi dari bisnis dan kondisi dari karyawannya. Poin pentingnya adalah bahwa SOP tersebut harus mampu dipahami, dibaca, dimengerti oleh karyawan. Menjadi tidak berfungsi ketika disampaikan dalam bentuk yang sangat canggih, menarik, tapi tidak bisa dipahami, tidak bisa dibaca. Poinnya. Poin kedua adalah, penting dari itu adalah bagaimana agar SOP tadi bisa dijalankan. Banyak tips yang bisa disampaikan bagaimana SOP dikerjakan oleh karyawan. Tips itu akan saya sajikan dalam video-video berikutnya. Nah, demikian kawan-kawan, 3 langkah sederhana menguraikan proses, mendetilkan bagian penting, menyusun data penting tadi dalam format SOP. Nah, Anda sekarang sudah punya SOP. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Akhirnya Anda punya SOP. Begitu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Untuk membantu teman-teman menyusun SOP sederhana ini, saya sudah siapkan panduan. Panduan tersebut saya ada di dalam link. Silahkan rekan-rekan klik, kemudian unduh, kemudian lakukan. Apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari panduan tersebut, mohon kiranya untuk disebar kepada UKM lain, pada rekan-rekan yang lain, agar semakin banyak UKM di Indonesia yang semakin kuat. Dan siapa tahu itu jadi amal jariah Anda. Demikian teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Pak Mo, tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.